Om Swastiastu, Om Awignamastu, Nama Sidam, Sidirastu Tatastu, Yanamah Swaha. Selamat datang di media pembelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti kelas 10 SMA Negeri 1 Sungai Loban, materi Catur Asrama oleh Yoyan Widiarta SAG. Baik, anak-anak, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat tanpa ada kekurangan suatu apapun, ya. Kembali lagi kita di Pendidikan Agama Hindu. Kali ini kita akan membahas bab baru materi Catur Asrama, ya. Selamat menyimak materi yang Bapak sampaikan. Silakan nanti dicatat materi-materi yang Bapak sampaikan. Semoga nanti anak-anak bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik. Oke, mari kita lanjutkan. Catur Asrama kita tinjau dari sudut katanya dulu, ya, sudut pandang katanya dulu, karena catur asrama itu berasal dari bahasa Sanskerta, ya, yaitu catur yang berarti 4 dan asrama berarti tempat atau lapangan kerohanian. Nah, sehingga kata asrama sering juga dikaitkan dengan jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan itu berdasarkan atas tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Nah, sekarang kita masuk pada bagian-bagian catur asrama. Ya. Melihat dari bagian-bagian catur asrama, kayaknya kita sudah tidak asing lagi, ya. SD sudah pernah dapat, di SMP sudah pernah dapat. Sekarang kita di SMA kembali kita mempelajari mengenai catur asrama, yaitu bagian-bagian catur asrama. Yang pertama adalah Brahmacari, kemudian yang kedua adalah Grihasta, dan yang ketiga adalah Wanaprastha, dan yang keempat adalah Biksuka atau Sannyasin. Mohon maaf, di sini Wanaprasthanya itu nomornya nomor 3 sebenarnya, ya. Cuman Bapak salah ketik, itu menjadi 4 double 4-nya. Oke, kita lanjutkan. Nah, masuk pada bagian pertama dari catur asrama, yaitu Brahmacari. Sekarang Bapak bacakan dulu. Ini ada kutipan sloka dari Silakrama halaman 8, ya. Bapak bacakan. Brahmacari ngarannya sang sedang marga biasa. Sang yang sastra wawang sang weruh ring tingkah sang yang aksara. Sang mangkana karamania sang brahmacari ngarannya. Nah, dikutip dari Silakrama halaman 8, yang artinya Brahmacari hanya bagi orang yang menuntut ilmu pengetahuan dan yang mengetahui perihal ilmu huruf sastra. Yang demikian itu perilakunya disebut dengan Brahmacari. Oke. Dari uraian Silakrama di atas sudah dengan jelas menyatakan bahwa masa Brahmacari asrama itu adalah masa menuntut ilmu, yakni masa belajar dan berjuang mengisi diri menuju peringkat hidup yang lebih baik dalam usaha melenyapkan atau menghilangkan kegelapan menuju kecerdasan. Bagaimanapun tingginya penguasaan iptek itu harus diimbangi dengan iman dan takwa agar iptek atau ilmu dan teknologi itu dapat berguna meningkatkan harkat martabat hidup umat manusia. Nah, pernyataan di atas sama halnya dengan ucapan kata seorang sarjana barat Albert Einstein, yaitu mengatakan ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu itu lumpuh. Maka dari itu, agama dan ilmu itu harus senantiasa berdampingan untuk bisa menjadi manusia intelek, cerdas, beriman, dan bertakwa. Oke. Brahmacari dapat dibagi menjadi 3 golongan, yaitu 1. Sukla Brahmacari. Sukla Brahmacari dalam Silakrama dijelaskan sebagai berikut. Sukla Brahmacari ngarannya tanpa rabi sangkan rere, tan maju tan kuring sire, adiapi tekuring werde tui tan pengicap arabi sangkan apisan. Itu dalam Silakrama halaman 32. Artinya Sukla Brahmacari namanya orang yang tidak kawin dari sejak lahir sampai ia meninggal. Hal ini bukan disebabkan karena dia impoten atau lemah syahwat,
dia sama sekali tidak pernah kawin sampai umur lanjut. Itu dikarenakan memang sadananya seperti itu, memang yatnya hidupnya seperti itu, mendedikasikan dirinya dalam sukle brahmacari dengan tidak kawin seumur hidupnya. Kemudian brahmacari yang kedua yaitu sewala brahmacari. Ya. Namanya aja sewala itu sementara. Sewala brahmacari ngarannya marabi pisan tanpa rabi. Muah yan kehalangan mati strenia tanpa rabi, muah sire adiapi tekere patinia tanpa ngucap arabia. Makanya sang brahmacari yan sire sewala brahmacari. Nah, itu sila krama halaman 32. Artinya sewala brahmacari itu namanya bagi orang yang hanya kawin satu kali, tidak kawin lagi. Bila mendapatkan halangan salah satu meninggal, maka ia tidak kawin lagi sampai datang ajalnya. Demikianlah namanya sewala brahmacari. Nah, itu ya. Jadi boleh dikatakan setia hanya satu pasangan. Artinya apabila istri atau suaminya meninggal, maka dia tidak akan menikah lagi sampai ajalnya tiba, sampai dia meninggal, tidak akan menikah lagi, hanya menikah sekali seumur hidup. Tuh. Kemudian brahmacari yang ketiga itu ada namanya kresna brahmacari. Nah, seseorang diizinkan kawin lebih dari satu kali dalam batas maksimal 4 kali. Ya, ini apabila istri yang pertama tidak dapat melahirkan keturunan. 2. Tidak dapat berperan sebagai seorang istri, mungkin sakit-sakitan. 3. Dan bila istri pertama mengizinkan untuk kawin kedua kalinya. Nah, itu ya. Jadi kresna brahmacari ini bukan semau-mau diri sendiri. Tetapi kresna brahmacari ini memang ada sebab-sebab yang seperti tertera pada layar, seperti Bapak bacakan tadi ya. Jadi itulah yang perlu dipertimbangkan sehingga kita tidak semena-mena. Ya, artinya mengecewakan perasaan istri. Ya, itu ya. Nah, jadi sudah ada tuntunan yang jelas terkait kita mau sukla brahmacari, sewala brahmacari, kemudian kresna brahmacari. Nah, kemudian setelah kita melaksanakan brahmacari, fase yang kedua adalah grihasta asrama. Grihasta asrama adalah jenis dan jenjang kedua dari catur asrama yang sering juga disebut dengan grihasta asrama. Artinya adalah masa hidup untuk membangun rumah tangga. Bagi orang yang belum siap untuk hidup berumah tangga, memandang membangun rumah tangga itu cukup berat. Maka dari itu, tidak jarang mereka takut kawin walaupun dilihat dari segi umur sudah pantas untuk itu. Hal itu terjadi sesungguhnya karena belum mencapai kedewasaan secara rohani terkait dengan grihasta asrama tersebut ya. Nah, pada pertemuan ini ya Bapak cukup menyampaikan dua dulu dari bagian catur asrama, yaitu brahmacari dan grihasta asrama. Nah, silakan anak-anak ya simak tadi apa yang Bapak sampaikan tadi, kemudian anak-anak resum, catat apa yang Bapak sampaikan, kemudian apa yang ada di layar sehingga anak-anak nanti punya catatan, dan apabila nanti ada tugas untuk pengumpulan catatan sehingga anak-anak tidak kelabakan. Ya, baik itu yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini ya. Tidak lupa Bapak mengucapkan selamat merayakan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1943. Semoga di tahun Saka yang baru mendapatkan hidayah ide Sang Yang Widiwasa rahayu sarang sami. Oke, anak-anak, sekian dulu yang Bapak sampaikan. Semoga di pertemuan mendatang kita dapat dalam keadaan sehat. Om Santi 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 Om.